Maulana yang akan menemani pagi hari Anda dalam sekilas info. Berbagai berita telah kami sajikan pada pagi hari ini untuk Anda, di antaranya pemungutan suara ulang Pilkada Bengkalis 2020. Pemungutan suara ulang pada saat Pilkada Bengkalis 2020 dilaksanakan di 3 tempat pemungutan suara atau TPS, yaitu 2 tempat di Kecamatan Batu Selapan dan 1 tempat di Kecamatan Pinggir. Pemungutan suara ini merupakan rekomendasi yang sebelumnya disampaikan oleh Bawaslu kepada KPU Bengkalis karena ditemukannya ada kesalahan administrasi pada pemungutan suara yang dilakukan 9 Desember 2020 lalu. Kesalahan itu antara lain bahwa seperti di TPS 05 Simpang Padang Batu Selapan adanya 14 pemilih yang terdaftar di dalam DPT di TPS 04 Simpang Padang yang melakukan pemilihan di TPS 05 Batu Selapan. Akibat kesalahan tersebut, kemudian diketahui adanya pembukaan kotak suara tersegel di TPS 05 serta memindahkan 14 surat tersebut ke dalam kotak di TPS 04 Simpang Padang. Sementara di TPS 03 Beliraja, kesalahan terkait temuan 2 pemilihan bukan warga di TPS tersebut yang menggunakan hak pilih dengan menggunakan surat undangan milik orang lain. Atas kesalahan prosedur ini, serta setelah melakukan penelitian terhadap hasil pengawasan Bawaslu Batu Selapan dan Pinggir, kemudian merekomendasikan ke 3 TPS yang ada melakukan pemilihan surat suara ulang proses terkait yang adanya pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Pinggir. Kecelakaan terjadi di jalan tol Pekanbaru Dumai, Permai. Antara truk dan minibus, 2 penumpang minibus tewas di tempat. Peristiwa ini terjadi di kilometer 27-600. Kandis, Siak, Riau, Kamis 15 Desember 2020 pagi. 2 kendaraan terlibat kecelakaan ini antara lain mobil Honda Mobilio dan truk tronton. Di dalam minibus ada 4 penumpang termasuk sopir. Akibat kecelakaan ini, 2 penumpang minibus meninggal dunia, kata Kabid Humas Polda Riau, Kombes Sunarto. Diduga pengemudi Mobilio mengantuk sehingga menabrak mobil truk tronton yang ada di depannya. Terjadi human error, diduga sopir lalai dan kurang hati-hati pada saat mengemudikan mobil. Pengemudi kondisi mengantuk, kata Sunarto. 4. Maraknya aksi pencurian sepeda motor cukup meresahkan warga Duri. Minggu 13 Desember 2020. Polsek Mandau berhasil menciduk komplotan diduga pencuri sepeda motor. Mirisnya seorang terduga pelaku inisial ESP, warga Jalan Tegal Sari dan pematang Obo Batu Selapan masih berusia 15 tahun. Selain ESP, seorang pelaku berinisial A, DA, 22 tahun, warga Kampung Lalang, Babu Salam Mandau juga berhasil diringkus. Beberapa rekannya masuk dalam pencarian daftar orang. Barang bukti berhasil diamankan tim buru sergap berupa 1 unit sepeda motor berjenis sport. Update COVID-19 per 15 Desember 2020. Sebanyak 6.120 orang terkonfirmasi positif corona. Informasi tersebut berdasarkan data yang disampaikan Satuan Tugas COVID-19. Sehingga total secara nasional jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia menjadi 629.429 orang. Tak hanya itu, lonjakan kasus sembuh juga kembali dilaporkan oleh Satgas COVID-19. Jumlah pasien sembuh bertambah 5.699 orang. Sehingga total yang dinyatakan telah sembuh dan terbebas dari COVID-19 mencapai 516.656 kasus. Sementara kasus kematian di tanah air akibat COVID-19 bertambah 155 orang. Maka keseluruhan ada 19.111 jiwa yang meninggal karena COVID-19. Varian baru virus corona teridentifikasi di Inggris. Sebuah varian baru virus corona ditemukan di Inggris. Varian baru ini tumbuh lebih cepat di beberapa wilayah Inggris seperti disampaikan oleh anggota parlemen. Menteri Kesehatan Inggris Matt Hancock mengatakan sedikitnya 60 otoritas lokal telah mencatat infeksi COVID-19 yang disebabkan varian baru ini. Dia mengatakan WHO telah diinformasikan dan ilmuwan Inggris sedang melakukan penelitian lebih rinci. Menurutnya, belum diketahui apakah varian baru ini menyebabkan penyakit yang lebih parah atau tidak bisa dilawan dengan vaksin. Hancock menyampaikan kepada anggota parlemen DPR, sepekan terakhir terjadi peningkatan tajam infeksi virus corona di London, Kent, beberapa bagian Essex dan Hertfordshire. Demikianlah informasi dan berita terhangat yang dapat kami sampaikan.
kami himbau kepada seluruh pendengar setiap Pemuda Sejana FM untuk tetap menjalankan protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari COVID-19. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.